Baik, eh, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Kedengeran ya? Iya, jelas Pak. Baik, Terdengar. saya posisinya ini di Pertista gitu. Jadi mungkin kalian ada yang di PA nih, ada yang di rumah barangkali ya. Tapi semuanya bisa disambungkan melalui saluran internet ya, yang eh, mudah-mudahan memadai ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang pemeriksaan imunologi seluler ya. Gitu. Silakan yang mau presentasi. Selamat pagi Pak Kus, presentasinya akan dimulai dari saya. Izin untuk share PPT-nya. Selamat pagi Pak Kus dan teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai metode pemeriksaan pada imunologi seluler. Materi ini akan dibawakan oleh saya, Jessica dan Devi. Bagian pertama saya akan membahas overview mengenai komponen apa saja yang terlibat, yaitu terutama kita akan mengenal atau mereview lagi tentang antigen dan komponen dari imun sistem kita. Jadi antigen itu per definisi merupakan semua substansi yang mampu merangsang, menginduksi terjadinya imun respon yang spesifik. Bentuk dari antigen itu bermacam-macam. Seperti yang kita tahu, substansi yang paling imunogenik itu adalah protein. Kemudian diikuti yang kedua adalah polisakarida. Untuk nucleic acids itu dikatakan purely immunogenic gitu. Jadi dia nggak sekuat, nggak seimunogenik protein dan polisakarida. Dan biasanya nucleic acid ini kan dia terlindungi gitu. Kalau dia mampu menginduksi elicit antibody response itu biasanya jadinya autoantigen. Dan yang terakhir adalah bentukan lipid. Lipid itu juga merupakan purely immunogenik. Dia ketika dia berikatan dengan molekul karier, misalnya contohnya adalah protein, baru dia bersifat imunogenik. Tipe dari antigen itu dibagi menjadi dua, ada yang complete antigen atau kita sebut dengan imunogen. Biasanya karakteristiknya dia high molecular weight, di atas 10.000, contohnya adalah protein dan polisakarida. Atau yang kedua adalah tipenya incomplete antigen atau kita sebut dengan hapten. Dia biasanya non protein, harus berikatan dengan karier baru dia bersifat imunogen. Biasanya low molecular weight kurang dari 10.000. Komponen kedua adalah sistem imun. Sistem imun kita akan mereview sedikit tentang hematopoiesis. Jadi hematopoietic progenitor cells atau kita singkat dengan HPC itu dia memiliki dua sifat. Dia dapat self renew, jadi memperbanyak dirinya sendiri, ataupun dia memilih untuk jalur diferensiasi menjadi dua tipe progenitor sel. Yang pertama ada myeloid, yang kedua ada limfoid. Myeloid dia mampu berdiferensiasi menjadi megakaryosit atau eritrosit atau mast cell. Dan yang berperan dalam imunologi itu myeloid progenitor berubah menjadi myeloblast yang mampu berdiferensiasi menjadi makrofag, sel dendritik, dan basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk jalur yang lain yaitu limfoid progenitor, dia dapat berdiferensiasi menjadi NK cell atau limfosit. Limfosit kita kenal ada dua, T cell dan B cell, di mana ketika B cell mensekresikan antibodi kita sebut dengan plasma cell. Nah, dari basofil sampai ke kanan ini, dari basofil sampai ke plasma cell ini merupakan komponen-komponen yang membentuk innate dan adaptive inflammatory response. Innate dan adaptive inflammatory response ini sedikit berbeda. Nah, perbedaannya dapat dilihat pada tabel 1.2 ini. Kalau yang innate, dia itu spesifiknya dikatakan lebih ke molekul.
molekul yang terkait dengan mikroba atau damage product dari host cell. Kalau yang adaptive immunity itu biasanya dari antigen. Keberagamannya kalau yang innate itu lebih terbatas, kalau yang adaptif itu sangat luas keberagamannya. Hanya adaptive immunity yang mampu menghasilkan memory response, dan baik innate maupun adaptive immunity itu non-reaktif terhadap host, mestinya normalnya. Komponennya itu dapat dilihat pada gambar 1.1. Jadi selain karakteristik tadi, time after infection antara innate dan adaptive immunity itu juga berbeda. Dapat dilihat kalau di timeline yang respon cepat adalah innate, sedangkan adaptif membutuhkan waktu lama karena antigen butuh dikenali oleh T-cell yang dapat merangsang B-cell pada akhirnya. Komponen pada innate ini di gambar ini ada barrier epitel, kemudian ada sel-sel fagosit yang terdiri dari makrofag, neutrofil, sel dendritik, NK cell, dan innate lymphoid cell. Sedangkan untuk blood proteinnya, kalau yang tergabung dalam innate immunity adalah komplement, sistem komplement. Sedangkan kalau yang adaptive immunity, itu selnya adalah T cell dan juga B cell. Hasil produk dari B cell, blood proteinsnya adalah antibody. Bagaimana maturasi dari limfosit? Jadi baik limfosit B dan T dia itu awalnya berkembang dari bone marrow stem cells. Kemudian dia akan jadi common lymphoid precursor dari sel limfosit ini dia berasal dari bone marrow stem cells. Kemudian untuk B cell, untuk B limfosit dia akan mengalami pematangan atau maturasi di bone marrow. Sedangkan kalau T-cell itu akan di timus. Hanya T-cell yang matur yang akan meninggalkan timus, kemudian masuk melalui blood ataupun pembuluh limfe ke secondary lymphoid organ, di mana nanti T-cell ini akan bertemu dengan antigen. Sedangkan berbeda halnya dengan B-cell, imager B lymphocyte dia dapat meninggalkan si bone marrow. Kalau tadi kan timus itu dia adalah major dari T-cell. Kalau B-cell itu dia imager. Nanti dia akan mengalami pematangan, fully pematangan itu di sekunder lymphoid organ. Bisa di lymph node, spleen ataupun mouth. Nah, kemudian nanti setelah dia bertemu dengan antigen, dia nasibnya bisa dua, bisa dia bertemu dengan antigen, atau kalau dia tidak bertemu dengan antigen, dia akan resirkulasi lagi masuk ke darah ataupun ke limfe dan masuk lagi ke peripheral lymphoid organ atau secondary lymphoid organ. Kemudian tipe dari adaptive immunity itu ada dua terkait dengan B-cell dan T-cell itu, yaitu produknya. Jadi kalau misalnya B-cell itu dia adalah humoral immunity karena dia menghasilkan antibody untuk melawan ekstraselular mikroba. Berbeda halnya dengan T-cell yang merupakan cell mediated immunity, dia bekerja untuk mikroba yang intraseluler, entah itu mikrobanya yang sudah dimakan oleh makrofag, sudah difagosit oleh makrofag, atau dia akan kalau yang cytotoxic T-cell dia akan menghancurkan sel-sel yang di dalamnya sudah masuk mikroba atau intraselular mikroba. Jadi dia berbeda ke targetnya. Kalau yang humoral ekstra, kalau yang cell mediated intra. Kalau yang ini antibody, kalau ini T-cell. Berkenalan lebih jauh tentang limfosit itu, yang tadi sel B, limfosit itu dia ekstraseluler, jadi mikrobanya itu soluble mikroba. Kemudian nanti hasil dari ketika B-cell itu bertemu dengan soluble antigen itu, dia mampu mengelisit terjadinya antibody respon. Antibody respon ini dapat menetralkan si mikroba, menginduksi fagositosis atau aktivasi dari komplement. Sedangkan kalau T-cell itu antigennya itu dia harus berikatan atau harus ada di dalam gitu. Jadi entah dia itu kalau helper T-cell itu kan dia bekerjanya bertemu dengan antigen APC yang sudah menangkap mikroba. Nanti dia akan memunculkan MHC gitu. Baru dapat dikenali oleh T helper cell yang nanti dia akan mensekresikan sitokin yang mampu mengaktifasi makrofag, menginduksi inflamasi atau memanggil limfosit T yang lain agar lebih banyak responnya. Kalau cytotoxic T-cell atau CTL, dia akan membunuh intraselular mikroba. Nah, sedangkan ada satu jenis lagi dari T-cell yaitu Treg. Treg itu fungsinya adalah negatif, mensupres dari kerja limfosit.
Nah, ini adalah gambaran skematik dari cell mediated immunity seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi antigen presenting cells contohnya adalah dendritic cells, dia menangkap antigen dari perifer, kemudian dia akan masuk ke lymph node, misalnya contohnya APC yang sudah capture antigen, dia akan memunculkan MHC. Nah, APC yang sudah ada MHC-nya ini mampu dikenali oleh T-cell. T-cell itu ada dua subsetnya, yaitu CD4 dan juga CD8. Baik CD4 dan CD8 ini mampu berubah menjadi efektor T-cell dan juga memory T-cell. Jadi ada CD4 efektor, CD8 efektor, ada CD4 memory, CD8 memory. Nah, cara kerjanya sedikit berbeda. Kalau yang CD4, dia itu CD4 effector T cells, dia akan menginduksi mengaktifasi makrofag agar membunuh mikroba yang sudah difagosit oleh makrofag tersebut. Atau dia mensekresi sitokin yang menginduksi terjadinya inflamasi. Sedangkan kalau cytotoxic T cell, dia akan membunuh si intraselular mikroba tersebut. Baik T cell baik CD4 maupun CD8, dia mampu menjadi memory T cell. Nah, dengan bantuan dari T helper cell, dia mampu mengaktifkan B cell. Jadi B cell ini dia dapat teraktivasi salah satunya oleh helper T cell. Jadi naif dari B cell itu biasanya dia tangannya adalah IgM atau IgD B cell. Kemudian karena ada stimulus dari T helper cell, dia mampu berproliferasi kemudian diferensiasi. Dia dapat mengalami beberapa jalur. Yang pertama dia sekresi dari antibodi, berubah nama jadi plasma cell. Terus atau dia bisa class switching yang tadinya dia IgM atau IgD, dia karena terpapar dari antigen atau mikroba, dia class switching bisa terbentuk IgG, IgA ataupun bahkan IgE. Dan sel B ini dapat mengalami maturasi afinitas, jadi makin besar kemampuannya dia untuk binding dengan mikroba. Nah, berbagai macam imunoglobulin yang sudah kita pelajari, GAMDE ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Pada intinya dia akan menetralisir dari mikroba dan racun dalam tubuh, membantu opsonisasi dan fagositosis, kemudian lisis mikroba, dan juga merangsang terjadinya inflamasi. Sekian overview dari saya mengenai antigen dan imun sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Ya, selamat pagi Pak Kus dan teman-teman. Saya izin share screen bagian. Okay. Ya. Ya, jadi tadi setelah dibahas oleh Michelle tentang imunitas seluler, membahas limfosit T, dan ada sedikit limfosit B juga sebagai imunitas tumoral. Nah, ini sekarang kita mau mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan sel-sel mononuklear tersebut. Ya, sebenarnya ini ngomongin limfosit ya, mononuklear. Jadi, cara kita mengisolasi mononuklear sel dari sediaan nanti ada darah atau bisa juga dari jaringan. Intinya adalah cara kita mengisolasi sel itu terbagi jadi dua poin besar ini. Bisa dengan menggunakan specific immunoaffinity, yaitu nanti menggunakan magnetic bed, atau kita juga bisa mengisolasinya itu berdasarkan densitas selulernya. Jadi nanti kita pakai metodenya sentrifugasi, tapi nanti akan memisahkan sel-sel itu berdasarkan densitas gradientnya. Jadi prinsip utamanya ini immunoaffinity atau cellular density. Nah, kalau yang immunoaffinity tadi menggunakan magnetic bed isolation. Sekarang kita lihat gambarnya. Di dalam tabung ini ada yang lingkaran abu-abu ini, ada juga yang oval oranye lah ya. Nah, ini tergantung. Misalnya dalam kasus ini anggaplah kita mau mengisolasi sel oval oranye ini. Kita mau misahin sel oval oranye ini dari si lingkaran abu-abu ini gitu. Jadi kita mau buang si abu-abunya. Nah, magnetic bed isolation itu caranya adalah ini lingkaran oranye ini, si sel oranye ini kita berikan label dengan partikel magnet. Jadi kita tempel partikel magnet lah kasarnya gitu ya. Nah, kemudian
Ini kita masukkan ke dalam tabung. Nah, terus eh, tabungnya itu nanti akan diapit oleh magnet ini. Jadi kan tadi kan si oren ini kan dia kan udah kita label pakai magnetic particle. Artinya dia akan tertarik ke magnet ini, alias dia akan stay di sini. Sementara kalau yang partikel abu-abu ini yang bulat, kan dia kan nggak di label pakai magnetic particle gitu. Karena yang di label pakai magnet cuma yang oren ini gitu. Yang abu-abunya ini kebuang, terus nanti mungkin masih ada sisa sel-sel abu-abu di sini, itu kita wash lagi pakai buffer supaya si sel yang abu-abu yang nggak ke label magnet ini benar-benar bersih, kecuci. Nah, akibatnya kan di sini kan jadi yang kesisa adalah tinggal yang sel-sel oren ini. Nah, nanti sel-sel oren ini baru kita keluarkan dari tabung ini untuk dipindahkan ke tabung baru gitu. Dengan cara ini si sel-sel oren ini sudah bisa kita isolasi. Ini adalah prinsipnya dari magnetic bed isolation. Gitu. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah selain magnetic bed, itu tadi, nah ini, kita bisa juga mengisolasi sel berdasarkan densitas selulernya. Nah, densitas seluler ini, dia prinsipnya sih pakai sentrifugasi, tapi intinya si larutan berisi campuran sel-sel itu nanti akan kita campur dengan larutan Vicopak. Jadi Vicopak ini adalah larutan yang memang sudah banyak dipergunakan untuk mengisolasi limfosit dari bisa darah, bisa bone marrow, bisa juga umbilical cord blood. Melalui prinsipnya nanti adalah perbedaan densitas gradientnya. Nah, ini kita lihat grafik di sini. Jadi ini adalah densitas gradient dari masing-masing sel darah ya. Nah, ini ada yang 1,060 sampai 1,1 gram per mililiter. Semakin ke kanan, dia densitasnya semakin besar. Semakin kiri, dia densitasnya semakin kecil. Kita bisa lihat, kalau yang densitasnya besar, ini yang pertama ada eritrosit. Terus di sini ada eosinofil, neutrofil, basofil. Intinya adalah eritrosit dan granulosit itu densitasnya besar. Gitu. Beda dengan limfosit dan monosit, dia densitasnya kecil. Apa kepentingannya? Sudah ngomongin densitas sel. Nah, untuk si larutan Vicopak ini sendiri, dia densitasnya kurang 1,077. Jadi ada di sekitaran sini ya. Jadi mulai dari neutrofil, basofil, eosinofil, eritrosit itu dia densitasnya lebih besar dari Vicopak. Sedangkan kalau monosit, limfosit dia densitasnya lebih kecil dari Vicopak. Maaf, Jess. Ya. Maksudnya densitas itu kan kepadatan, itu maksudnya per sel atau per mililiter gitu sih? Gram per mililiter sih. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap, misalnya kita ambil 1 mililiter dari apa ya? Itu misalnya cuman ada 100. Beda kalau kita ngambil 1 mililiter eritrosit mungkin bisa ada 10.000 gitu loh. Contoh kasarnya kayak gitulah. Yang saya tangkap. Jadi bukan per sel ya, tapi per mililiter. Iya, ini kan density gram per mililiter. Jadi kayak berat jenis sih ya, mirip-mirip ya. Oke. Nah, terus tadi kita sudah tahu densitasnya seperti itu. Nah, sekarang cara kita melakukan sentrifugasi untuk memisahkan molekul dengan densitas yang berbeda-beda tersebut. Ini stepnya yang simplified banget, jadi saya nggak benar-benar detail campuran ramuannya mesti kayak apa, tapi kurang lebih garis besarnya kayak gini ya. Jadi intinya kita pakai sampelnya misalnya darah. Nah, darahnya itu mesti berantikoagulan. Jadi jangan darah whole blood begitu saja, tapi masih ada antikoagulannya. Didilusikan dengan balanced salt solution. Nah, kemudian nanti si darahnya itu akan kita tambahkan larutan Vicopak. Nah, cuman dia si larutan nomor 1 dengan larutan nomor 2 itu tidak boleh bercampur. Nah, kita bisa lihat gambarnya begini. Jadi Vicopaknya di bagian bawah, blood sampelnya di bagian atas. Jadi artinya saja ini tabung kosong ya, kita masuk dan ini nggak boleh dikocok, nggak boleh intermixing. Atau ada juga sumber yang menyebutkan, misalnya di tabungnya ini tadinya kalau ini kan kosong, kalau kosong kan kita masukin Vicopak dulu terus tambahin blood sample. Tapi kalau misalnya tabungnya udah ada blood sampelnya, terus kita mau masukin larutan Vicopaknya ini harus tetap berada di bawah blood sample. Jadi caranya adalah
Misalnya di sini udah ada blood sampelnya nih ya. Kita masukin Vicopaknya itu pakai pipetnya dipentokin ke ujung sini, ke ujung tabungnya. Terus baru kita keluarin larutan Vicopaknya. Nanti Vicopaknya itu dia akan mengisi bagian bawah, mendorong blood-nya ke atas. Jadi intinya larutan Vicopak ini dia akan selalu di bawah gitu. Dan diusahakan memang di bawah terus. Jangan blood sampelnya di bawah, Vicopaknya di atas gitu. Dan itu nggak boleh dikocok. Karena nanti dikocoknya itu adalah pada saat dia di centrifuge. Centrifuge-nya kurang lebih 30-40 menit. Nah, setelah di centrifuge, yang tadinya seperti ini, dia akan mengalami pemisahan. Pemisahannya ini berdasarkan densitas gradientnya tadi. Kan eritrosit kan ini densitas gradientnya kan dia kan paling tinggi ya, paling ke kanan ya. Maka dia akan ada di paling bawah. Disusul oleh granulosit. Granulosit kan di sini densitasnya dia akan ada di layer bagian sini. Terus Vicopak tadi kan densitasnya 1077, kitaran sini ya, 1,077 sorry. Kitaran sini, maka dia di atasnya lagi. Terus baru disusul oleh sel-sel mononuklear, monosit dan limfosit. Nah, di bagian paling atas itu baru trombosit. Gitu, karena trombosit memang di bagian ini nggak ada, tapi trombosit densitasnya rendah. Gitu. Nah, ini lebih detailnya gambar yang ini ya. Gitu. Intinya adalah nanti sel mononuklearnya itu akan terletak di atas, di bagian lebih atas daripada Vicopak medianya tadi. Gitu. Sedangkan paling atas ya tetap plasma. Nanti ini plasmanya kita buang. Nah, plasmanya kita buang, jadi lapisan paling atasnya tinggal si sel mononuklear. Itu si sel mononuklearnya ini kita ambil pakai steril centrifuge tube menggunakan steril pipet. Jadi kita pipet, kita pindahin ke tube centrifuge yang lain. Udah gitu ditambahkan lagi perbandingannya 3 volume balance solution diaduk, terus di centrifuge lagi. Nanti dia akan ada di bagian paling bawah ya. Jadi kan tadi kan mononuklearnya udah kita pindahin ke tabung centrifuge lain, kita centrifuge. Nanti sel-sel mononuklearnya itu endapannya akan ada di bagian bawah. Nah, supernatannya kita buang. Udah gitu nanti ditambahin lagi balance solution di centrifuge lagi, nanti supernatannya kita buang. Jadi di repeat ya. Nah, udah gitu nanti tujuannya apa sih? Ngapain sih? Udah si mononuklear selnya udah kita pisahin, terus kita centrifuge, supernatannya kita buang. Karena tadi ini kan sebelumnya kan pas di yang sini, kan di atasnya sel mononuklear itu kan tadinya ada plasma kan, ada trombosit dan lain-lain. Nah itu kan belum tentu dengan kita buang secara kasar, plasmanya udah, trombositnya udah kebuang semua gitu. Masih ada yang nyampur sama lapisan sel mononuklear ini. Makanya kita lakukan langkah 5-8 ini gitu. Kita mau pastikan benar-benar murni gitu. Kalau bisa semurni mungkin kita cuma dapat mononuklear sel. Nah, jadi resulting cell suspension-nya nanti akan mengandung highly purified viable lymphocyte and monocyte. Ya, ini shooting-nya saya rasa mungkin nggak perlu dibahas persis banget ya, karena ini kan cuma langkah-langkah kasar aja. Tapi kalau mau baca sendiri silakan. Nah, terus dari prinsip tadi berdasarkan densitas gradient itu jadi prinsip dasarnya. Tapi ini bisa dimodifikasi lebih lanjut lagi. Dimodifikasinya itu dengan cara selective cross-hatching untuk memisahkan limfosit lebih jauh lagi. Jadi tadi kan kita cuma misahin mononuklear sel, tapi kan mononuklear sel bisa limfosit, T bisa B juga, atau misalnya ada sekali cara yang tadi. Nah, contohnya adalah yang selective cross-hatching ini. Jadi kalau selective cross-hatching ini produknya ini merek ya, nggak saya sebut. Jadi dia menggunakan tetrameric antibody atau TAC. TAC ini, si antibody kompleks ini, dia akan mengikat sel-sel kontaminan ke sel darah merah. Jadi nanti kita mau mengisolasi sel nih. Sel yang kita mau misalnya sel A gitu ya. Terus kontaminannya ada sel B, sel C, sel D. Nah, si sel B, C, D ini, dia akan diikat oleh antibody, dia akan diikatkan ke eritrosit. Gitu. Jadi nanti sel BCD akan mengendap bareng sama eritrosit. Jadi yang murni tinggal yang sel A tadi nggak berikatan. Nah itu jadi bisa kita pisahkan. Nah si sel BCD tadi itu akan membentuk imunoroset. Nanti ada gambarnya ya imunoroset. Intinya jadi kayak kalau dibayangkan, ini aja ya. Ini sel eritrosit. Jadi ini adalah sel B, C, D-nya, dia akan diikat oleh eritrosit gitu ya.
membentuk imunoroset, jadi kayak kembang gitu. Nah, kemudian nanti setelah dia membentuk imunoroset dengan eritrosit, nanti juga dia akan disentrifugasi lagi sama pakai cairan Picopak juga. Jadi ini adalah langkah modifikasi dari yang tadi langkah-langkah sebelumnya gitu. Nanti setelah dia disentrifugasi dengan larutan Picopak itu juga, nanti si sedimen imunoroset itu akan ada di bawah. Together with, ininya imunorosetnya akan ada di bawah. Terus jadi ya, intinya udah kepisah gitu kan, imunoroset di bawah bersama sel BCD, sedangkan yang di atas sel A gitu. Jadi sel A-nya kita bisa isolasi. Nah, sekarang kita mau bahas lebih sedikit lebih detail mengenai persisnya gimana sih kita mengisolasi benar-benar cuma dapat limfosit T doang, atau gimana cara kita mengisolasi limfosit T ini. Dia sifatnya dia akan berikatan dengan eritrosit. Jadi yang nanti membentuk imunoroset itu adalah si sel T ini. Jadi T lymphocyte roset segment to the bottom of the tube together with the excess red blood cell. Jadi artinya sel T limfositnya ini yang akan ada di dasar dari tabungnya. Jadi itu yang kita ambil kalau kita mau ngambil kita mau mengisolasi limfosit T gitu. Terus nanti si endapan roset dari limfosit T itu kita lihat di bawah mikroskop cahaya. Nah, kita mesti temukan di bawah mikroskop cahaya itu, kita mesti lihat ada 500 limfosit. Udah gitu dari 500 itu berapa banyak dari 500 ini yang membentuk roset dengan eritrosit gitu. Limfosit yang kita bilang sah berikatan dengan roset itu kalau misalnya si limfositnya itu dia berikatan dengan minimal 3 eritrosit. Tadi kan yang saya gambar di sini kan, jadi ini limfositnya minimal dia berikatan dengan 3 eritrosit. Itu baru kita bisa hitung sebagai, oh ini satu pseudoroset, ini satu roset, gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma berikatan dengan satu eritrosit atau cuma 2 gitu ya, itu nggak kita hitung sebagai roset yang sah gitu ya, ibaratnya. Nah, normalnya dari semua limfosit setidaknya harusnya 75-85% itu membentuk imunoroset. Nah, ini gambarnya, besarannya agak kecil ya. Jadi ini eritrositnya eritrosit dari mana sih? Kan limfositnya kan mungkin limfosit pasien, tapi eritrositnya eritrosit apa sih? Ini biasanya diambil dari sheep dari sapi gitu. Nah, ini rosetnya, jadi kan limfosit dia berikatan dengan berapa banyak eritrosit nih? Lebih dari 3. Kayak ini juga sama. Itu tadi untuk memisahkan limfosit T ya, karena tadi limfosit T dia sifatnya dia akan membentuk roset dengan eritrosit gitu. Tapi kalau limfosit B itu kita bisa menggunakan negative selection or positive selection. Intinya gini, kalau negative selection itu adalah misalnya limfosit B dia di dalam darah, dia bercampur dengan limfosit T, bercampur dengan makrofag, bercampur dengan granulosit misalnya ya. Nah, kita kan mau mengisolasi limfosit B. Cara kita mengisolasi limfosit B adalah kita buang aja sel-sel lainnya. Jadi kita buang neutrofilnya, kita buang makrofagnya, kita sisain tinggal limfosit B gitu. Itu namanya negative selection. Bedakan dengan positive selection. Kalau positive selection, tadi kita memisahkan limfosit B dengan neutrofil, dengan makrofag dan lain-lain. Kalau negatif tadi sel lain kita buang, yang kesisa limfosit B. Tapi kalau positive selection, dari awal memang udah kita ambil limfosit B gitu. Jadi limfosit B-nya udah kita ambil, ya sisanya kita buang gitu. Kira-kira gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang negative selection kan intinya kan kita buang sel lain yang tersisa limfosit B. Jadi artinya limfosit B-nya kemungkinan nggak kita ganggu-ganggu, tapi yang kita ganggu adalah sel-sel lain yang mau kita buang itu, sel-sel kontaminan itu. Kita ganggunya dengan cara apa? Nah, sel-sel lainnya itu bisa kita ikatkan dengan bisa ya, atau bisa juga kita pakai yang tadi di awal saya sebutkan ada prinsip pakai magnetik itu ya. Jadi diikatkan dengan magnet, nanti sel-sel kontaminan itu dia akan berikatan dengan magnet, maka sisanya yang istilahnya nggak berikatan dengan magnet, berarti sisanya adalah limfosit B itu. Atau bisa juga untuk memisahkan limfosit B yang imatur. Jadi katanya kalau limfosit B yang imatur itu dia CD43-nya akan sedikit.
Nah, cara memisahkannya adalah dengan dia kekurangan CD43. Sedangkan sel-sel kontaminan lain akan banyak CD43. Jadi kita buang sel-sel lainnya itu dengan cara diikatkan dengan anti-human CD43 gitu. Karena yang lain CD43-nya positivitasnya mungkin kuat, dia akan berikatan dengan antibodi ini sehingga dia terbuang ketika dilewatkan ke medan magnet. Jadi yang kesisa adalah tinggal peripheral B cell yang kekurangan CD43 gitu. Intinya negative selection adalah kita buang kontaminan, yang kesisa adalah limfosit B. Kalau positive selection dari awal memang udah kita ngambil limfosit B-nya gitu. Ya sebenarnya cara ngambilnya juga pakai prinsip-prinsip yang di awal tadi. Ini contohnya misalnya pakai magnet ya. Jadi si sel B-nya ini yang mau kita ambil dari awal. Sel B itu kan punya marker semacam CD19, CD20. Nah, itu kita pakai antibodi yang berikatan dengan CD19, CD20 itu. Nah, terus nanti antibodinya itu diikatkan dengan magnet. Jadi ketika kalau lupa ya, nah ini. Jadi tadi si yang positive selection, jadi si sel B-nya itu kita ikatkan dengan anti CD19, anti CD20 yang ada magnetiknya. Jadi dia akan kejebak di sini, dia akan diikat sama magnet. Berarti sisanya yang kebuang adalah sel-sel kontaminan lain. Cuman kalau misalnya begitu kan artinya kan karena si limfosit B-nya ini kalau di positive selection kan kita ikatkan dengan antibodi, jadi kan kita melakukan modifikasi kan terhadap sel B tersebut gitu. Makanya bisa jadi nanti ada resiko untuk terjadinya functionally altering the cells karena tadi sel B-nya kita modif-modif, kita ikatkan dengan antibodi gitu. Jadi mungkin nanti ada perubahan fungsi dari sel B yang udah kita modif tersebut. Beda kalau negative selection kan sebenarnya sel B-nya nggak kita apa-apain mikirnya. Maka harusnya sih sel B-nya nggak ada gangguan fungsi ya, karena nggak kita apa-apain sebenarnya. Nah, kemudian tadi sebenarnya yang dari awal saya jelaskan itu adalah kalau kita mau mengisolasi sel T atau sel B dari sediaannya darah. Nah, kalau misalnya kita mau mengisolasi dari jaringan, bagaimana? Jaringan di sini yang sering dilakukan isolasi kalau saya lihat sih jaringan macam kayak tonsil gitu ya, memang jadi intinya jaringan-jaringan organ limfoid gitu ya yang kita mau ambil sel B atau sel T-nya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau isolasinya dari jaringan bukan dari darah, maka itu kita akan pakai prinsip imunofluorescence diikuti dengan flow cytometry gitu. Jadi intinya adalah kita berikan label pada selnya dengan antibody against B cell dan antibodinya itu udah ada fluorescennya. Contohnya ini CD19, IgD, CD27, CD38. Itu kalau misalnya kita pakai positive sorting ya. Tapi kalau misalnya kita mau negative sorting, prinsipnya adalah ya udah yang kita label adalah sel-sel kontaminannya. Gitu. Misalnya CD3, CD16, CD14 seperti itu. Mungkin dari bagian saya itu dulu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau mau didiskusikan? Mungkin langsung aja kali ya, diskusinya terakhir kali ya. Ya, baik. Ya, silakan siapa bagian Devi. Baik, selanjutnya saya Pak yang akan mempresentasikan selanjutnya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Jadi yang selanjutnya akan dibahas adalah mengenai imunopresipitasi dan aglutinasi. Jadi ini merupakan presipitasi dan aglutinasi sendiri merupakan salah satu reaksi imun. Kalau presipitasi dari antigen yang larut, sedangkan aglutinasi dari partikulat antigen misalnya bakteri. Kemudian ada juga yang lain mengenai efek antitoksik, kemudian peningkatan resiko imun dan non-spesifik, tapi yang akan kita bahas hanya presipitasi dan aglutinasi. Reaksi presipitasi, yang pertama reaksi presipitasi. Jadi ini merupakan interaksi antara antigen yang larut dengan antibodi, misalnya IgG atau IgM, dan mengakibatkan terjadinya reaksi presipitasi.
Jadi reaksi presipitasi sendiri adalah suatu reaksi yang menghasilkan pembentukan lattice atau presipitat atau agregat. Itu akan terbentuk apabila antigen dan antibodi bereaksi dalam proporsi yang optimal. Kelebihan salah satu komponen, maka lattice tidak akan terbentuk. Reaksi presipitasi dapat dilangsungkan dalam media baik cair maupun semi solid atau cair. Nah, untuk uji presipitasi sendiri, metode untuk mendeteksi adanya reaksi antigen antibodi dengan cara mereaksikan antara antigen terlarut dengan antibodi menghasilkan suatu agregat yang dapat dilihat. Sebagian besar antigen ini bersifat multivalen sehingga memiliki kemampuan membentuk agregat bila ditambahkan antibodi yang sesuai. Jadi misalnya ada antigen yang larut, kita tambahkan antibodi, nanti akan terbentuk presipitasinya. Kurang lebih secara gambarannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan imunopresipitasi atau IP? Merupakan teknik mengandalkan antigen protein dari larutan menggunakan antibodi yang secara khusus mengikat protein tersebut. Digunakan untuk mengisolasi dan memusatkan protein tertentu dari sampel yang digunakan yang mengandung banyak protein yang berbeda. Beberapa faktor yang mempengaruhi imunopresipitasi sendiri merupakan diantaranya jumlah dari antigen dalam sampelnya, kemudian afinitas antibodi terhadap antigennya, kemudian suhu, pH, molaritas larutan yang dipakai. Suhu yang optimal tuh sampai 37 derajat Celcius, pH-nya 6 sampai 8,6 dan molaritasnya 0,15 mol. Kemudian perbandingan dari konsentrasi antigen dan antibodinya. Nah, ini kurang lebih jadi pada saat ada antigen, pada saat kelebihan antibodi, jadi presipitasinya tidak akan terbentuk. Nah, yang tengah ini zona ekuivalen, jadi antibodi dan antigennya seimbang. Nah, kalau yang di sini, ini juga presipitasinya tidak terbentuk karena terlalu banyak antigennya. Nah, ini juga sama ya gambarannya. Kalau misalnya kelebihan antibodi tidak terbentuk, ini juga kelebihan antigen tidak terbentuk, ekuivalen ini akan terbentuk rantai yang optimal ya seperti ini. Jenis uji presipitasi sendiri ada 4, ada presipitasi dalam larutan, kemudian yang kedua imunodifusi outerloni atau double diffusion, kemudian ada imunodifusi radial dengan teknik Massini dan imunoelektroforesis, tapi ini tidak kita bahas karena nanti dibahas di kuliah sebelumnya ya. Kemudian presipitasi dalam yang pertama presipitasi dalam larutan. Jadi presipitasi merupakan hasil dari kombinasi antibodi dalam larutan dengan substansi terlarut yang bereaksi dengan antibodi tersebut. Reaksi presipitasi yang terjadi in vivo misalnya pada sendi atau ginjal akan menyebabkan reaksi inflamasi karena adanya kompleks imun yang disaring keluar dari area tersebut sehingga terjadi iritasi. Dalam tes presipitasi serum, dilusi antigen antibodi dapat dalam larutan akan dikombinasikan sampai timbul reaksi dan tampak sebagai akumulasi partikel. Jadi misalnya ini ada serum yang berisi antibodi ditambahkan antigen, nanti akan terbentuk zona ekuivalensi yang tadi saya bilang ya di tengah-tengah ya, endapannya di tengah-tengah. Yang kedua imunodifusi outerloni atau double diffusion. Jadi teknik pemeriksaan antibodi dengan menggabungkan difusi dan presipitasi menggunakan media gel agar-rose. Prinsipnya adalah lapisan gel agar-rose dibuat di atas rantai kaca, kemudian dibuat sumur-sumur sedemikian rupa hingga salah satu sumur terletak di tengah dan sumur yang lain di sekitarnya. Antigen dan antibodi dimasukkan ke dalam well, ke dalam sumur-sumur yang berbeda itu dan akan berdifusi secara independen. Kemudian bila terjadi keseimbangan akan membentuk presipitat setelah inkubasi kurang lebih 12-24 jam. Satu jenis antigen akan memunculkan satu garis presipitasi. Bila terdapat dua macam antigen maka akan muncul dua macam garis presipitasi yang terpisah. Ini seperti ini. Jadi tadi ini media agar medianya di media agarosnya.
Di tengah-tengah itu kita tambahkan antibodi, sedangkan sekitarnya kita berikan antigen, kita inkubasi, kemudian nanti akan terbentuk. Nah, yang presipitatnya terbentuk yang idealnya seperti ini. Ini berarti ada reaksi antigen antibodi. Kalau yang ada ini tajinya seperti ini reaksinya parsial. Sedangkan kalau seperti ini berarti tidak terbentuknya. Nah, penjelasannya kalau garisnya yang pertama seperti ini tadi ya. Kalau garisnya satu ini berarti di dalam serum yang diperiksa terdapat antigen yang relevan dengan antibodi yang dipakai. Kalau garisnya seperti ini kayak menyilang gini ya, menyilang. Itu antiserum mengandung antibodi terhadap dua jenis antigen yang tidak identik. Kemudian kalau terbentuk taji seperti ini, berarti kedua antigen mempunyai kesamaan yang parsial. Aplikasinya dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan homogenitas antigen antibodi, kemudian mendiagnosis kerusakan autoimun spesifik, memeriksa purifikasi dari suatu campuran antigenik, kemudian memperjelas reaksi-reaksi di antara antigen serologi yang sejenis. Kemudian yang ketiga adalah imunodifusi radial dengan menggunakan teknik Massini, karena pertama kali dikemukakan oleh Massini ini. Merupakan cara pengukuran yang kuantitatif. Antibodi dicampurkan dalam agar gel sama dibuat sumur-sumur, kemudian antigen dalam konsentrasi berbeda dimasukkan ke dalamnya. Tapi kalau ini dalam satu sumur yang sama ya. Antigen berdifusi ke dalam agar yang mengandung antibodi spesifik dan membentuk suatu cincin persipitat setelah inkubasi 24-48 jam. Nah, diameter yang terbentuk sesuai dengan konsentrasi antigen dapat dipakai untuk menghitung jumlah antigen. Jadi dihitungnya itu kadarnya itu berdasarkan besarnya diameter cincin dari yang terbentuk. Nah, misalnya kayak gini, jadi nanti akan dalam bentuk-bentuk seperti ini. Kalau semakin besar diameternya berarti kadar antigennya semakin tinggi. Kalau lebih sama seperti ini, kalau misalnya diameternya kecil berarti konsentrasi antigennya sedikit, makin besar makin tinggi. Nah, kayak gini. Jadi nanti tadi kan dibikin sumur-sumur, ditambahkan antibodi ke dalam sumur yang sama, nanti akan terlihat presipitatnya itu lewat diameter yang ini. Gitu. Kalau yang tadi kan lewat garis, kalau ini lewat diameter. Kalau ini alat untuk menghitung diameternya ya, berapa diameternya. Nah, ini yang digital. Jadi dia menghitungnya ada alatnya sendiri, teknik yang digital. Kemudian selanjutnya mengenai aglutinasi. Aglutinasi itu ada dua, yang langsung dan yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu reaksi antar antigen yang tidak larut dengan antibodi yang larut, misalnya pada tes Widal. Kemudian yang tidak langsung ini reaksi antigen larut tetapi diikat oleh suatu pembawa atau karir yang tidak larut, misalnya sel darah merah atau butiran latex dan lain-lain, misalnya pada uji RF atau CRF. Jadi antigen pada permukaan sel ini tak larut ditambahkan dengan antibodi, nanti akan terjadi aglutinasi seperti ini. Metodenya itu bisa menggunakan dua, ada dengan menggunakan slide atau menggunakan tabung. Kalau slide kayak gini, kayak biasa, antigen ditambah antibodi kemudian dicampurkan, nanti akan terbentuk aglutinasi yang positif seperti ini, dan ini berarti negatif. Kemudian ini yang di dalam tabung sama juga serum yang mengandung antibodi ditambahkan antigen, diinkubasi, nanti akan terbentuk aglutinasinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin ada koreksi juga dari Pak Pus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Masih ada satu lagi? Sudah. Masih ya? Baik. Jadi rupanya dibagi sama rata ya? Sudah, Pak. Udah. 3 orang aja presentasi. Iya, Pak.
Dokter Bayu sama Dokter Rian Cahya enggak ya? Yang kemarin itu Pak, yang Kemarin waktu rasanya sudah Pak. Jadi pembagiannya ya sudah diatur sedemikian rupa supaya adil. Baik, Iya, Pak. barangkali yang tidak presentasi ada yang mau ditanyakan kepada yang presentasi atau boleh saja yang presentasi bertanya kepada presentan yang lain atau mungkin komentar, silakan. Ada? Mungkin sedikit bertanya Pak Ya, silakan. pada Dr. Devi. Tadi ada dibahas klasifikasi dan aglutinasi. Nah itu kan tadi perbedaan metodenya. Nah apakah kalau tujuannya itu ada perbedaan tidak atau memang murni hanya perbedaan metode saja? Dan kalau misalnya ada tujuannya beda, perbedaannya apa saja? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya. Silakan. Apakah ada perbedaan antara presipitasi dengan aglutinasi? Ya? Apa cuma metode saja yang beda, tapi mungkin yang lainnya sama? Gitu. Kalau sepenangkat saya sih Pak, sebenarnya intinya sama ya untuk melihat adanya reaksi imun misalnya dari antigen tersebut. Jadi cuman beda metode. Kalau menurut saya Pak, menurut sepenangkat saya sih sepertinya sama aja karena cuma bedanya kalau yang tadi reaksi aglutinasi kan metodenya masih standar banget kayak gitu. Jadi mungkin hanya membuktikan oh ya ini positif, ini negatif, tapi tidak bisa mengukur berapa kadarnya. Sedangkan kalau yang tadi presipitasi dia lebih spesifik, bisa dihitung berapa kadarnya, alatnya juga udah lebih canggih. Sepertinya dari saya seperti itu. Kalau yang tadi kan yang aglutinasi cuman oh ini positif karena ada reaksinya seperti itu. Kalau yang presipitasi ya tadi ada beberapa metode, bisa emang lebih ribet caranya, tapi penilaiannya lebih objektif. Ya. Ada lagi yang bertanyakan? Dokter Rian Cahya sudah cukup belum? Mungkin konfirmasi Pak. Jadi kalau aglutinasi tadi, kalau penanggapan yang penjelasan tadi, artinya aglutinasi itu hasilnya, metodenya kualitatif. Dan kalau presipitasi itu metodenya semi kuantitatif atau bisa kuantitatif tidak? Atau hanya semi kuantitatif aja jadi hasilnya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau yang iya betul, kalau yang aglutinasi dia lebih ke kualitatif sih, karena kan itu lebih ke kayak kita ngelihat oh ya ini kayaknya terjadi aglutinasi positif. Kalau yang presipitasi dia kuantitatif. Emang tadi kan dibilang kalau yang ini tuh lebih ke kuantitatif karena bisa dihitung. Tadi ada kurvanya juga, berapa diameternya itu bisa dihitung kadarnya. Cuma saya tidak membahas lebih dalam gimana cara menghitungnya. Cuman dia ada cara penghitungannya seperti itu. Mungkin ada koreksinya dari Pak Kus atau tambahannya. Kasih. Baik, saya langsung aja ya, tambahkan aja ya supaya tidak kehilangan momen. Baik, pertanyaannya tuh bagus. Yang pertama adalah kapan kita menggunakan aglutinasi, kapan kita menggunakan presipitasi ya. Yang utama itu adalah bentuk dari reaksi antigen antibodinya ya. Kalau reaksi antigen antibodinya itu merupakan kompleks imun yang terlarut ya. Kompleks imun yang terlarut, misalnya ada antigen antibodi ya. Larut itu jadi imun kompleks. Nah, itu menggunakan presipitasi. Nah, tetapi kalau antigen dan antibodinya itu reaksinya kemudian menjadi aglutinat ya, yang tidak larut ya kan, maka menggunakan aglutinasi. Contohnya tadi aglutinasi menggunakan latex gitu ya. Latex kan tidak larut ya kan. Gitu. Kemudian pakai sel darah merah ya kan, tidak larut, maka pakai aglutinasi. Akan terjadi aglutinasi, tidak akan jadi presipitasi.
Nah, kemudian yang terlarut apa? Misalnya ada antigen dengan antibodinya, ya, gitu ya. Bagaimana? Misalnya kita akan mendeteksi antibodi pada serum, misalnya. Maka kita akan berikan anti terhadap antibodi pada serum tersebut. Misalnya antibodi pada serumnya adalah imunoglobulin M, gitu, pada serum pasien. Maka kita harus memberikan antibodi terhadap imunoglobulin M. Nah, reaksi antigen di sini dengan antibodi, yaitu imunoglobulin M dengan anti imunoglobulin M, itu kan terlarut. Nah, karena terlarut, maka dia akan mengalami presipitasi. Ya, dibuat suatu media yang bisa menampilkan presipitasi tersebut. Apa? Yaitu agar. Ya. Tadi sudah disinggung mengenai outerloni, ya kan, ada yang partial immunity, partial identity, kemudian completely identity, ya, dan unidentity, ya kan. Nah, kemudian ada juga yang radial imunodifusi yang menggunakan agar, ya, yang menggunakan agar itu kemudian ring diameter daripada presipitasinya itu akan menunjukkan kadar daripada antigen yang dideteksi. Jadi kuantitatif memang kalau menggunakan presipitasi, ya. Kecuali pada outerloni. Outerloni kan tidak kuantitatif tapi kualitatif. Oh, ini ada ya, ini parsial saja, gitu. Oh, ada, ini komplit, ini berarti ada antibodi dan antigen di sini reaksinya, gitu ya. Kalau tidak ada, ya berarti tidak cocok, antibodinya itu tidak cocok terhadap antigennya, ya. Jadi tergantung dari sifat daripada solubilitas antigen dan antibodi, ya. Jelas ya, kira-kira ya. Jelas ya. Oke, jadi itu ya. Jadi tidak semata-mata kita ada metode ini nih, kita punya latek, enggak juga, gitu ya. Nah, kita punya darah biri-biri nih, kita punya eritrosit, ya. Tidak juga, tapi tergantung dari apakah antigen antibodinya itu soluble apa tidak, gitu ya. Jelas ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini belum masuk ke inti utamanya ya. Saya justru ingin mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan dari identifikasi sel selular immunity di bidang patologi anatomi. Tadi yang dijelaskan itu kan sebetulnya adalah yang ada pada serum, ya kan. Kemudian ada juga sih pada jaringan tadi menggunakan immunofluorescence, kemudian flow cytometry, ya. Tapi terhadap jaringan yang fresh. Ya. Tapi bagaimana kalau kita misalnya jaringan yang sudah diformalin, gitu, ya kan, sudah difiksasi, apalagi dibuat blok, gitu, bisa nggak diisolasi, gitu, atau cuma bisa diidentifikasi, gitu. Nah, sebetulnya saya mau eksplorasinya di situ, ya. Nanti kita akan bahas, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan dulu ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Oke. Ya. Saya Bayu, Pak, izin bertanya ke Jessica. Jessica tadi ada, kan awal kan ada tentang magnetic bead isolation sama density gradient centrifugation ya. Itu dua metode itu pilih salah satu gitu kan, Jess ya? Iya, pilih salah satu. Jadi itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya, maksudnya ada keuntungan dan kekurangannya juga gitu. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Gitu ya. Iya. Sebentar. Baik, cukup ya. Jadi untuk mengisolasi itu bisa menggunakan bead, ya, bead. Tapi beadnya, jadi bead itu adalah partikel-partikel yang dibuat seperti bola-bola tapi kecil, gitu ya. Yang di permukaannya itu dilapiskan itu antigen atau antibodinya, gitu ya.
Jadi kalau kita mau mendeteksi mengisolasi antibodi, tentu di bitnya itu diisi antigennya, gitu. Sehingga begitu Anda antibodi masuk, itu akan berikatan. Ya di situ berikatan antara antigen dan antibodi, tapi melekatnya pada bit. Ya, begitu melekat, kemudian yang lainnya kan lolos tuh karena tidak ada antigen yang berikatan di situ kan, lolos terus. Maka setelah lolos, maka ikatan antara antigen dan antibodi ini yang melekat pada bit itu dilepaskan oleh misalnya buffer yang pH-nya itu berbeda, pH-nya tertentu biasanya ya, pH tertentu. Biasanya menggunakan pH yang berbeda itu untuk melepaskannya. Ya, jadi dengan perubahan pH maka ikatannya itu lepas. Jadi yang lepas itu betul-betul adalah protein yang kita tuju gitu. Misalnya kita mau mengisolasi nih antibodi terhadap Ki67 gitu ya. Ki67 ya. Ki67 kan berperan di dalam proliferasi ya. Maka di bitnya itu dikasih protein Ki67 gitu ya. Protein Ki67 diikatkan ya. Ada proses biokimianya itu diikatkan pada bit ya. Maka begitu kita punya serum ya, entah serum dari pasien apa ya, yang ada antibodi terhadap Ki67 melekat situ, yang lainnya kan bukan antibodi terhadap Ki67, tentu akan lolos gitu. Nah, setelah melekat ya, dicuci terus, itu tidak akan lepas itu ikatan antara antigen Ki67 dengan antibodi Ki67. Itu tidak akan lepas sampai pH-nya itu diubah gitu. Begitu pH-nya diubah, misalnya dinaikkan menjadi 8 atau bahkan 9 pH-nya, maka akan lepas ikatan antara antigen dan antibodi. Maka kita sudah dapat yang murni, kira-kira seperti itu ya, yang bit. Nah, kalau tadi yang menggunakan fecal HIPAC ya, fecal HIPAC ya. Tadi kan sudah ada cara untuk melakukan isolasi terhadap sel T dan sel B ya kan. Tentu pada fecal HIPAC itu adalah tadi sudah dijelaskan ya, itu adalah batas ya, batas antara plasma itu dengan sel yang ada di bawahnya gitu. Jadi kalau dilihat tadi gambarnya itu yang paling atas itu plasma, baru mononuklear ya. Mononuklear itu berupa cincinnya tipis sekali gitu. Nah, di bawahnya mononuklear itu ada fecal HIPAC-nya ya. Itu masih ada. Di bawahnya lagi baru ada eritrosit, PMN dan sebagainya. Ya, di bawahnya. Jadi kelihatan ya semacam cincin ya antara plasma dengan fecal HIPAC. Fecal HIPAC itu kan warnanya tidak cerah ya, kalau plasma kan cerah ya. Jadi kita bisa lihat tuh bentuknya cincin. Nah, itu yang diisolasi. Tapi di situ masih ada monosit kan. Masih ada monosit selain limfosit. Gitu. Ya, kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan kita tahu ya sel darah merah. Sel darah merah itu kan nggak punya inti. Nggak punya kan? Mestinya densitasnya di atas dong. Di atas ya kan? Ini kok di bawah tadi? Ya nggak? Sel darah merah kan cuma adanya sitoplasma sama membran. Dia kok bisa densitasnya itu malah lebih berat ya, lebih berat. Densitas kan BJ ya, berat jenis ya. Nah, itu lebih berat dibandingkan dengan mononuklear. Bahkan dia ada di setara ya kan, bercampur dengan PMN dan sebagainya. Kira-kira kenapa tuh? Pak, izin menjawab. Iya, silakan. Itu kalau dari yang saya baca itu karena eritrosit itu dia sifatnya beragregat. Jadi erythrocyte sedimentation rate, kan kita pernah dengar istilah itu LED ya. Jadi karena dia sifatnya beragregat, jadi kalau ya kayaknya beragregat itulah dia jadi berat. Ya, jadi jawabannya betul nih. Jadi agregat daripada eritrosit ya. Tetapi sama juga sebetulnya kalau beragregat, berapapun agregatnya kan tidak akan mempengaruhi kan, tidak akan mempengaruhi beratnya, ya enggak? Gitu. Ya, berkumpul sama
Misalnya busa, mau sedikit mau kumpul sebanyak busanya gitu ya. Kalau di atas air tetap aja nggak bakalan dia akan tenggelam kan gitu kan. Gitu. Padahal busanya itu beragregat juga gitu sama. Jelas ya. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi? Nah, jadi yang mempengaruhi itu kan kita tahu pada darah pasien itu kan pasti sudah menggunakan antikoagulan ya kan. Jadi pasti tidak akan terjadi koagulasi di situ karena mungkin dikasih EDTA atau heparin gitu ya. Pokoknya sudah tidak boleh darah itu beku kalau akan kita mau memeriksa limfosit T maupun limfosit B. Jadi darahnya itu harus pakai antikoagulan baik heparin maupun EDTA. Nah, tapi kenapa masih terjadi koagulasi? Jadi eritrositnya itu ke bawah itu karena apa? Karena dia membentuk endapan, gitu. Ya kan? Kenapa membentuk endapan? Ya karena dia tadi melakukan presipitasi, ya kan? Presipitasi. Kenapa melakukan presipitasi? Ya karena ternyata dari komponen glikol PAK itu atau glikol high PAK itu ada komponen namanya dextrosa. Nah, dextrosa itu yang menyebabkan membran yang sangat tipis itu kemudian menjadi rusak gitu, sehingga akan terjadi koagulasi gitu. Jadi koagulasinya itu bukan karena heparin gitu. Ya, bukan karena adanya koagulan ya. Trombosit ya, bukan karena trombosit ya, tapi karena adanya dextrose yang ada pada Vicola hypec sehingga dia akan mengendap ke bawah ya. Jadi bukan karena membentuk agregat. Kalau semua bentuk agregat kan tetap tidak akan berpengaruh terhadap berat jenis kan gitu ya kira-kira. Tapi begitu rusak berat jenisnya pasti akan berubah, maka itu akan mempengaruhi densitas. Ya, ada lagi? Saya masih belum sampai pada topik yang utama. Ya. Pak, tadi Ya. izin menjawab. Tadi Bayu sempat nanya kapan kita pakai magnetic bed isolation, kapan pakai gradient. Kalau dari yang saya baca sih, karena itu sebenarnya sumbernya beda ya. Jadi saya belum nemu sumber yang benar-benar langsung keduanya. Adanya satu bahas A, satu lagi bahas B. Jadi pembandingnya saya belum terlalu nemu. Tapi kalau dari yang saya baca, dibilang kalau misalnya kita pakai gradient, itu dia kemurniannya agak kurang dibanding kalau kita pakai magnetic bed. Seperti itu sih. Maksudnya kalau pakai gradient cellular density tadi, mungkin masih tetap lebih ada kontaminan dibanding yang magnetic bed. Cuman persisnya kapan indikasi kita pakai magnetic bed atau kapan pakai gradient, jujur saya belum membaca lebih jauh dan belum menemukan sumbernya. Baik, biasanya kalau gradient itu kita hanya sebatas melakukan isolasi mononuklear sel. Ya, mononuklear sel itu kan tadi dikatakan ada limfosit, ada monosit, gitu ya. Memisahkan antara limfosit sama monosit saja itu susah. Walaupun mayoritas itu adalah limfosit ya, tapi pasti ada 5-10% itu monosit. Ada situ ya. Artinya tidak murni 100% itu ada limfosit gitu. Nah, kemudian sampai situ aja gitu. Gradien itu ya. Nah, kalau sampai mau detail lagi, kita mau mendeteksi berapa sih CD3-nya, berapa sih CD4-nya. Dengan gradien itu nggak bisa. Maka kita harus pakai yang tadi itu yang magnetic bead gitu. Ya. Atau mungkin CD20-nya, CD45-nya gitu. Jadi itulah dipakai magnetic bead gitu. Jadi sel-sel yang mengekspresikan CD20 ya kan, itu akan berikatan gitu. Seperti tadi saya ungkapkan kan, terikat situ. Yang lainnya akan lolos gitu. Nah, kalau kita mau mengisolasi tinggal ubah pH-nya saja. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jelas ya? Ya. Bisa diterima nggak penjelasan saya?
Bisa ya? Cukup Baik, ya, Pak. Jessica sama Mas Bayu ya, cukup ya? Ya, Pak. Terima Ya, ya, kasih, Pak. ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Ya, cukup Kalau Pak. cukup saya mau sampai kepada pokok bahasanya ya. Bagaimana sih kalau kita mau melakukan purifikasi? Ya, purifikasi berarti isolasi ya, isolasi daripada sel atau ini yang berupa misalnya kalau berupa cairan pleura dan sebagainya ya, asites dan sebagainya itu mudah ya. Ya, itu bisa menggunakan magnetic bead bisa ya. Ya. Tetapi kalau sudah jaringan itu difiksasi atau diparafinisasi, bisa nggak itu diisolasi? Misalnya nih, ya, mau penelitian tentang ada namanya yang disebut dengan TIL, tumor infiltrating lymphocyte, TIL itu ya. Jadi limfosit yang menginfiltrate massa daripada tumor. Itu ada tuh pada kanker-kanker tertentu itu kan semakin banyak infiltrasi daripada limfosit T, maka prognosisnya menjadi baik gitu pada tumor tertentu. Nah, itu bisa ini nggak diisolasi apa enggak? Sudah jadi blok nih, blok parafin. Bisa nggak diisolasi? Bisa, Pak. Bisa. Dokter Devi, silakan kalau bisa bagaimana caranya. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Tapi tolong dijelasin dong. Bisa nggak? Dengan teknik apa itu? Ini sudah blok. Oh, kita mau isolasi. Ya, sebentar. Ya. Itu kalau nggak salah ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk itu kan yang maksudnya ekstraksi DNA FFPI itu bukan ya, Pak? Bukan ekstraksi DNA. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi kita mau seperti tadi kan kalau pada limpa itu gampang ya, timus juga ya gampang ya, tinggal apa masih fresh ya, masih fresh timus limpa itu tinggal di ini aja sudah jadi single cell gitu. Ya, tapi kalau sudah diblok limpa diblok ya kan, kemudian mau diisolasi limfositnya, limpa nih ya kan diblok ya, spleen diblok atau KGB kan banyak itu limfositnya ya, kalau kita bening itu mau diisolasi, itu sampai sekarang itu belum ada metodenya gitu ya. Jadi mau bagaimana kita mengisolasi yang tadi menggunakan magnetic bead atau menggunakan Fricola Hypec itu pada jaringannya sudah diblok ya, dalam bentuk blok itu belum ada. Yang bisa itu hanya mengisolasi DNA-nya atau RNA-nya gitu ya. Tapi keseluruhan dari selnya itu tidak bisa. Yang bisa kita hanya melakukan identifikasi gitu ya. Kalau identifikasi bisa kan pakai immunohistochemistry kan gitu. Gitu ya. Sehingga kalau dari awal kita sudah punya rencana untuk melakukan isolasi, ya sebelum masuk ke formalin ya kita harus isolasi dulu. Kita bagi dua jaringannya kan, jaringan yang masuk ke formalin dan jaringan yang tidak masuk formalin. Nah, misalnya kita mau mengisolasi tadi saya katakan tumor infiltrating lymphocyte pada Seamame. Ya, ini ketahuan nih dengan potong beku, Seamame nih, ya kan? Seamame ini batasnya ini, ternyata banyak infiltrasi limfosit, ya kan? Kita mau isolasi infiltrasi limfositnya itu, ya kita mesti ambil sebagian gitu, sebagian ke air ke formalin, sebagian tidak fresh ya, kita cacah itu jadikan single cell ya kan, masih fresh tuh kita cacah
gitu, pakai enzim dan sebagainya, jadi single cell, baru kita pakai bead atau pakai cara menggunakan vehicle high-pack gitu ya, tadi ya, kira-kira. Jadi masih banyak cara, tapi itu lebih banyak dipakai untuk riset gitu. Kalau untuk penggunaan praktis, apalagi diagnostik ya, itu biasanya langsung menggunakan immunohistochemistry pada jaringannya ya. Jadi keterbatasannya begitu kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya, cukup. Pak, Ya silakan, Dr. Rian Cahya. ya mungkin saya konfirmasi tentang penjelasan Bapak tadi. Kalau misalnya tadi kan dari jaringan segar langsung diproses ya Pak, dijadikan single cell, kemudian masuk ke prosesnya yang tadi dengan magnetic beads dan sebagainya. Nah, berarti kan ujung-ujungnya prosesinya seperti yang sudah dipresentasikan tadi, hanya awalnya saja berbeda, Pak, kalau dari jaringan. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan di potong beku itu kan jaringannya, misalnya kita dapat jaringan yang kecil sekali, yang itu kita harus ya mau tidak mau proses istilahnya semua kita cetak. Kalau sudah beku begitu, apakah masih bisa Pak? Karena kan ada proses beku dicairkan, itu akan mempengaruhi si sel-sel tersebut tidak? Karena setahu saya dibekukan saja itu sudah bikin artefak di slide VC-nya atau potong bekunya. Nah, kalau misalnya ada proses pembekuan dan pencairan gitu, apakah nanti mempengaruhi nggak Pak hasilnya? Nah, baik ya. Menurut saya seperti itu. Iya ya. Yang saya katakan tadi itu adalah yang fresh, jaringan yang fresh ya. Jaringan fresh itu artinya baru dikeluarkan dari tubuh pasien gitu ya. Tidak sampai dibekukan. Kalau mau dibekukan juga silakan, tapi jangan pakai cryometric. Gitu. Ya, coba dibekukan. Kan kalau proses pemotongan jaringan yang dibekukan kan supaya jaringannya itu kompak dan bisa dipotong, kan pakai cryometric, ya kan? Ya Pak. Nah, kalau sudah pakai cryometric ya nggak bisa lagi diisolasi lagi, gitu. Ya, jadi situ. Jadi kalau kita memang dari awal sudah mau melakukan flow cytometry, menghitung misalnya kan, ini sel apa saja dan berapa jumlahnya, karena ini adalah kuantitatif ya, berapa proporsi daripada sel, misalnya CD4 dan CD8 pada yang limfosit yang menginfiltrasi massa tumor ini, gitu ya. Itu pakai flow cytometry kan ujung-ujungnya, gitu. Misalnya, maka ya jangan sampai sudah dibekukan kemudian udah pakai cryometric, gitu ya, fresh gitu. Ya, kalau kemudian pertanyaannya kalau misalnya fasilitasnya itu tidak ada di sini, misalnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat riset misalnya ya jangan pakai cryometric, dibekukan saja pakai nitrogen cair gitu. Ya, jadi prinsipnya sama dengan kultur sel. Kultur sel itu kan sel kanker ya, sel kanker, tapi dia bisa hidup terus selama masih dibekukan, ini lagi, dibekukan, diambil lagi, dibekukan. Jadi akan hidup terus selama bisa dihidupkan pada medium yang optimum, gitu. Ya. Tapi kalau dikasih cryometric ya udah nggak bisa hidup lagi, gitu. Ngerti nggak? Jadi yang fresh dibekukan, maka sifatnya itu akan sama dengan kalau kita membekukan kultur sel, ya kan? Sel atau sel lain atau sel bahasa Indonesia itu sel lain atau galur sel ya. Kalau kalian pernah penelitian menggunakan misalnya MTF7 pada Siamami, kemudian sel HeLa sebagai model daripada kanker cervix gitu ya. Itu HeLa, MTF itu adalah sel kanker ya, yang sudah dijual dan pasti dalam prosesnya itu sudah melalui beberapa kali dibekukan, kemudian dicairkan, bekukan, cairkan, tidak masalah gitu ya. Tapi pakai apa? Pakai medium dia juga gitu.
tapi tidak pakai cryometrik. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Terima kasih. Iya ya. Ada lagi? Jadi rasa-rasanya kalau untuk SPPA itu nggak sampai segitu ini, tapi kalau untuk tingkat studi doktor ya, mungkin kalian itu akan dapat ya, suatu metode sampai ke flow cytometry. Jadi sebelum pada saat di OK itu di stop gitu. Saya ingin melihat ini proporsi CD3-nya berapa, CD4-nya berapa, CD8-nya berapa, atau mungkin antigen-antigen yang lain. Jadi pada saat di OK itu di stop, gitu. Stop sebagian untuk HE, ya kan? Sebagian kita bawa untuk diproses, diisolasi, yang kemudian akan dideteksi menggunakan flow cytometry, gitu ya. Gitu. Ya, jadi flow cytometry itu tidak akan bisa kalau tidak selnya itu dicacah. Gitu. Pasti dari sel diubah menjadi dari jaringan diubah jadi single cell. Gitu. Menggunakan enzim atau menggunakan kontak fisik. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, Ya. izin tanya Pak, saya Jessica. Itu kan kalau yang tadi saya bahas itu isolasi sel, sebenarnya kalau di artikel-artikel kan banyak dia tulis nanti ada kelanjutan sebenarnya udah diisolasi nanti akan dikultur kan si sel Ya. limfosit T-nya atau ya mononuklearnya. Bisa dikultur, bisa berarti, langsung di itu dimasukkan ke flow cytometry misalnya, dihitung ada berapa gitu ya. Berarti kalau dikultur nanti yang nanti kelanjutannya bisa jadi adoptif imunoterapi gitu-gitu itu ya Pak? Iya. Maksudnya tujuannya dikultur itu ke arah sana sebetulnya? Iya, jadi adoptif imunoterapi itu adalah penelitian waktu saya S2 dulu tahun 90 ya. Jadi saya bersama Prof. Samsurijal waktu itu melakukan riset tentang adoptif imunoterapi. Artinya apa? Artinya saya melakukan isolasi terhadap limfosit T ya, limfosit T. Kemudian limfosit T-nya itu dikultur. Setelah dikultur ditambahkan interleukin 2 ya. Di dalam kulturnya itu ditambahkan interleukin 2 supaya apa? Supaya lebih aktif, mempunyai aktivitas yang limfosit T tidak aktif. Kalau ditambah dengan interleukin 2 kan, interleukin 2 kan sitokain kan, ditambahkan maka menjadi aktif. Maka kemudian yang sudah aktif itu dicuci dulu tentunya ya, baru di imunoterapi adoptif gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa itu. Nah, itu bisa dilakukan kalau misalnya pemberian interleukin 2 itu sudah tidak menimbulkan misalnya efek samping yang luar biasa atau sudah jenuh gitu ya. Mau tidak mau kita mengambil limfosit full berat daripada pasien, kita isolasi limfositnya, baru kita kultur ya, baru kita berikan itu sitokin ya kan, kemudian kita cuci lagi. Yang di imunoterapikan kembali itu adalah sel yang sudah dicuci, yang sudah tidak mengandung sitokain. Kira-kira seperti itu ya. Pak, izin melanjutkan pertanyaan. Ya, silakan. Itu kan kita bisa, maaf backgroundnya agak berisik, tapi intinya ya, saya di ruang dilarang ya. Pak. Intinya kapan kita perlu memikirkan ini isolasi selnya cukup dari darah aja lah, atau kapan kita perlu ambil dari jaringan gitu, Pak. Ya, baik. Pertimbangannya bagus, ya. Apa dan bedanya apa? Ya, baik. Kita tahu bahwa limfosit itu yang sudah ada di jaringan itu sudah tersensitifikasi oleh antigen yang ada di jaringan tersebut. Itu yang paling penting. Dia sudah punya senjata. Dia sudah mengenal antigen yang ada di jaringan tersebut. Tapi nggak mampu karena tidak dapat pasokan misalnya sitokain, gitu. Ya kan? Nah, kalau yang ada di pembuluh darah belum tentu mengalami sensitisasi oleh antigen tersebut, gitu. Jadi, gitu,
pada saat kita melakukan imunoterapi, ya kan, imunoterapi adaptif, kalau bisa ya, diperoleh dari tadi saya katakan sebagai TIL, tumor infiltrating lymphocyte, kalau bisa. Gitu. Tapi kan biasanya pasien datang sudah didiagnosis, sudah di masa tumornya udah diambil semua kan, bahkan masuk formalin semua, udah masuk ke PH ya kan, baru tahu oh ternyata di sini banyak limfositnya nih gitu ya kan. Kalau sudah begitu salah satu caranya ya ambil dari whole blood aja ya kan, sudah nggak ada masa tumornya itu berharap di antara limfosit T yang ada daripada darah itu ada yang tersensitasi gitu, mengharapnya seperti itu. Tapi kalau sudah yang ada di jaringan itu, waduh, itu dia sudah punya senjata gitu, sudah punya apa ya, ya karena limfosit T itu sudah spesifik kan gitu, apalagi T sitotoksik gitu, sudah spesifik terhadap ini. Cuma dia tidak mampu karena kadang-kadang T sitotoksik itu kan perlu asupan sitokan untuk bantuannya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak Tulus. Ya. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Ini 12:30 ya. Saya nanti jam 1 ada kelas lagi. Jadi mesti saya makan dulu sama sebentar untuk sholat gitu. Mudah-mudahan cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya yang luar biasa ya. Upayanya itu untuk menampilkan topiknya itu memang tidak mudah. Saya tahu tidak mudah itu. Merupakan mungkin ilmu-ilmu yang tidak terbayang sebelumnya ya. Itu ya. Bagaimana mengisolasi itu kan tidak terbayang. Untuk seorang calon patolog itu maunya langsung kepada jaringan, tapi sampai mengisolasi itu memerlukan apa ya, pemikiran ya, pengendapan dan sebagainya ya. Tetapi kita sudah melakukan minimal itu adalah identifikasi terhadap beberapa limfosit, baik pada limfosit yang menginfiltrasi massa tumor ya, kemudian juga pada keganasan yang berkenaan dengan limfosit ya, misalnya limfoma dan sebagainya ya. Kita seringkali ada beberapa riset di situ ya. Mungkin sebagian sudah dipublish, sebagian belum dipublish. Itu jadi sebetulnya penelitian tentang identifikasi limfosit baik T maupun B ya kan, maupun sampai detail ya, CD4, CD8 atau bahkan CD20, CD59 dan sebagainya, itu sudah beberapa kali dilakukan oleh PPDS patologi anatomi gitu ya. Jadi kalau isolasinya tidak, tapi identifikasinya menggunakan marker-marker yang sudah ada ya. Misalnya nanti siapa yang ini dengan Dr. Maria itu pasti ke limfoma kan gitu ya. Jadi pasti identifikasi itu limfosit itu ya, apakah limfosit B atau limfosit T gitu ya. Karena beberapa kali Dr. Maria punya bimbingan sama saya gitu ya. Ya kira-kira demikian, mudah-mudahan kalian tertarik ya, karena imunologi itu berkembang terus ya, jadi sangat penting karena suatu proteksi terhadap kanker itu tidak bisa lepas dari masalah imunologi. Itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang dan saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selamat Ya, siang. Terima kasih dan selamat Sama-sama siang ya. Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama ya. Terima kasih Pak.